Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana. Saya dari Teknik Industri Ekstensi semester 2. Eh, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu switch dan for loop ya. Saya akan menjelaskan switch dulu. Langsung saja ya ke apa itu namanya? Ke codingannya. Nah, eh, misalnya saya punya widget dengan nama buah. Nah, di sini switch kita panggil buah ya nama variabelnya. Kemudian, nah di sini case 1, nah, 1 dengan sistem line harganya 10.000. Misalkan kita jual buah dengan harga 10.000, break, kemudian case 2 sistem line. Kalau misalnya beli 2 kilo berarti harganya 20.000. Kita klik, kemudian kita misalnya uh, misalnya kita beli 3 kilo berarti harganya 30.000 ya. Nah, dan klik default. Harganya terlalu mahal. Nah, seperti ini adalah contoh penggunaan switch ya. Akan saya jelaskan. Coba kita jalankan dulu ya. Nah, harganya 10.000. Jadi misalnya nih, saya punya in bernama buah. Saya adalah seorang pedagang buah. Kemudian ada pembeli yang akan membeli buah sebanyak 1 kilo. Nah, maka yang akan dieksekusi adalah K1 yang ini. K1 atau 1 kilo, maka harganya 10.000. Break stop. Nah, artinya break di sini adalah stop. Program ini cuma sampai di sini saja yang dijalankan. Program di bawahnya ini tidak termasuk gitu. Jadi setiap selesai menulis script di dalam switch itu harus dikasih break karena agar programnya ini tuh bisa dijalanin satu-satu ya. Misalkan saya beli buah sebanyak 2 kilo, maka berapa harganya? Nah, harganya adalah 20.000 karena 2 yang dipilih adalah case 2. Ini yang akan dijalankan. Harganya 20.000. Misalnya kalau beli 3 kilo. Kalau beli 3 kilo maka harganya 30.000. Misal saya beli 5 kilo deh buahnya. Nah, harganya terlalu mahal karena case-nya cuma sampai 3 dan 5 ini tidak termasuk di dalam case ini atau pilihan ini, maka yang dijalankan adalah sistem defaultnya. Harganya terlalu mahal karena mungkin nggak diberi diskon ya gitu, jadi nggak jadi beli mungkin. Switch ini beda ya sama if, ada beberapa perbedaan. Kalau switch ini cuma bisa buat tipe data integer atau tipe data char ya. Buat tipe data integer atau tipe data char beda. Kalau sama if itu bisa pakai berbagai macam tipe data ya. Terus kemudian bedanya lagi itu
Kalau if itu bisa buat operator perbandingan ya. Kalau switch itu nggak bisa. Jadi kalau switch itu misal kalau cuma gini tok, buas 5 misalnya, maka yang dieksekusi cuma yang default. Kalau if kan misalnya if terus ini sama dengan 5 gitu ya, terus bisa pakai operator perbandingan kayak gini gitu. Nah, di dalam switch itu nggak bisa kayak gini, cukup mudah kalau pakai switch ya. Jadi mungkin cuma seperti ini saja penjelasannya untuk yang di switch, karena intinya itu sama kayak if K1 sama sama dengan jika satu atau if satu, maka ini yang akan dijalankan begitu. Nah, break di sini itu untuk menstop programnya ya. Kalau yang dipilih satu ya maka yang dijalankan dan stop sampai sini saja. Untuk program di bawahnya ini tidak termasuk gitu. Kita langsung saja ke penjelasan berikutnya, yaitu for loop atau perulangan. Ini saya hapus dulu. Nah, perulangan itu apa sih perulangan? Perulangan itu melakukan hal yang sama secara berulang kali ya. Contohnya skripnya itu for i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan 5. Ini jangan lupa pakai tipe datanya ya. Kemudian i, nah, sistem output line kita tampilkan apa? Ini contoh perulangan ini ya. Nah, titik komanya. Nah, coba dijalankan. Ini contoh perulangan. Banyak ya. Kita kasih kayak gini. Nah, oke, saya jelaskan ya. Jadi kalau kita menuliskan for itu sudah merupakan sebuah perintah di dalam Java, artinya untuk perulangan. Kemudian ini adalah tipe datanya, kita pakai integer. Cara bacanya tuh gini. Lakukan perulangan lakukan perulangan pada i dimulai dari angka 0. Lakukan perulangan sebanyak kurang dari sama dengan 5. Lakukan perulangan. Nah, begitu cara bacanya. Jadi susah ya. Jadi lakukan perulangan pada i dimulai dari 0. Lakukan perulangan tersebut sebanyak kurang dari sama dengan 5. Jadi berhenti di 5 nanti. Kemudian i plus plus, lakukan perulangan. Intinya maksudnya itu kalau lakukan perulangan terus gitu ya. Nah, ini kan contohnya ini contoh perulangan. Nah, jadi dia itu diulangnya 5 kali di sini. Kalau misalnya ini 6. Nah, ini juga 6. Karena apa? Dimulai dari 0, bener kan? 0. Nah, apakah 0 ini kurang dari sama dengan 6? Jawabannya iya. Maka di sini akan muncul. Kalau misalnya kita mulai dari 1, lakukan perulangan i dimulai dari 1 gitu. Coba dijalanin.
Nah, maka di sini juga akan dimulai dari angka 1, begitu. Apakah 2 ini kurang dari sama dengan 6? Jawabannya iya. Seterusnya ya, terus 6 ini apakah 6 kurang dari sama dengan 6? Jawabannya iya. Gitu. Jadi mudah ya teman-teman ya. Intinya ini cara bacanya gini. Lakukan perulangan pada I dimulai dari angka 1. Kemudian lakukan perulangan I tersebut tidak lebih dari kurang dari sama dengan 6. Kemudian lakukan perulangan. Kalau misalnya di sini kita tuliskan angka 20, maka program ini akan melakukan perulangan secara terus-menerus sampai perulangan yang ke-20. Ini ya. Begitu. Cukup mudah, jadi mungkin sekian tutorial dari saya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya, karena menurut saya ini cukup mudah. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.